Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Dela Mustafa dari AK4207 akan menjelaskan materi analisis laporan keuangan chapter 1, 3, dan 4. Chapter pertama adalah analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Pendekatan dalam analisis komparatif adalah year-to-year change analysis dan index number trend series analysis. Year-to-year change analysis adalah perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Rumusnya adalah perubahan absolut dibagi basis tahun yang digunakan dikalikan 100%. Berikut contoh perhitungan year-to-year change analysis. Langkah pertama untuk menghitung perubahan absolut yaitu tahun saat ini dikurangin tahun basis. Misal kita ambil pada tahun 2006 net sales 12.238 dikurangi 11.397. Itu merupakan net sales pada tahun 2005 dan hasilnya adalah 841. Kemudian, langkah kedua untuk menghitung persen change atau perubahan relatif, yaitu hasil perhitungan sebelumnya dibagi tahun basis dikali 100%. 841 dibagi 11.397 dikali 100%. Hasilnya adalah 7,38%. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan index number trend series analysis. Metode untuk mengetahui kecenderungan tetap, naik, atau turun suatu laporan keuangan perusahaan dinyatakan dalam bentuk persentase dan tahun dasar yang biasa digunakan berasal dari laporan keuangan dari tahun yang paling awal. Nah, rumusnya itu tahun yang dianalisis dibagi basis tahun yang digunakan dikalikan 100%. Contohnya, seperti ilustrasi di atas. Cara perhitungannya adalah tahun saat ini dibagi tahun sebelumnya, yaitu 18.000 dibagi 12.000 dikali 100%, sama dengan 1,50%. Kemudian, analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, struktur modal dan pendanaan, dan distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Rumusnya ada yang pertama, elemen aktiva sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi total aktiva. Yang kedua, elemen pasiva, elemen yang bersangkutan dibagi total pasiva. Dan yang ketiga, elemen laba rugi sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi penjualan. Berikut contoh perhitungan aktiva dan pasiva. Dari tabel tersebut, cara menghitung untuk tahun 2020 adalah saldo kas dibagi total aktiva dikali 100%, sama dengan 1.300 dibagi 14.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 9,29%. Berikut contoh perhitungan laba rugi. Dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam persentase per komponen atas dasar total penghasilan harga pokok penjualan tahun 2001 yang bersaldo 60.000 bila dinyatakan dalam persentase menjadi saldo harga pokok penjualan dibagi total penghasilan dikali 100% sama dengan 60.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 30%. Selanjutnya, analisis rasio. Analisis rasio merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Berikut contoh tabel untuk perhitungan analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari 3. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio. Current ratio tahun 2019 menurut tabel sebelumnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar sama dengan
41.722 dibagi 58.369 sama dengan 0,71. Quick ratio 2019 adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar sama dengan 41.722 dikurangi 585 dibagi 58369 sama dengan 0,71. Untuk cash ratio, yaitu kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar, sama dengan 18.242 ditambah 39 dibagi 58369 sama dengan 0,31. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Terdiri dari total debt equity ratio, yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%, sama dengan 88,66%. Total debt to asset ratio adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, sama dengan 46,99. Kemudian yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, return on asset, return on investment, return on equity. Rumus telah dijelaskan pada tabel di sini. Diperoleh net profit margin sebesar 20,62%, operating profit margin sebesar 29,70%, dan return on investment sebesar 13,1%. Selanjutnya, accounting for leases. Sewa merupakan perjanjian kontraktual pemilik dan penyewa. Klasifikasi sewa yang pertama ada capital lease, yaitu sewa yang memindahkan hak akuisisi aset dan timbulnya utang pada penyewa. Yang kedua, operating lease, sewa di mana penyewa membayar sejumlah minimum biaya lease sebagai biaya sewa atau pendapatan dan tidak ada aset atau utang yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Nah, contohnya di sini adalah sebuah perusahaan menyewa aset pada tanggal 1 Januari 2005. Perkiraan umur ekonomis dari aset yang disewakan adalah 5 tahun, dengan nilai sisa yang diharapkan 0 pada akhir 5 tahun. Kemudian, perusahaan akan mendepresiasi aset ini secara garis lurus. Sewa memiliki jangka waktu yang tetap, dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar 2.505 dan tingkat bunga sewa sebesar 8% per tahun. Karena perkiraan umur ekonomis dari aset yang disewakan adalah 5 tahun, maka kita mencari present value selama 5 tahun, yaitu 3,992. Nah, kewajiban awal tahun diperoleh dari 3,992 dikalikan dengan 2.505, yang mana itu merupakan pembayaran sewa minimum tahunan. Kemudian, bunga didapatkan dari kewajiban awal tahun, yaitu sebesar 10.000 dikalikan tingkat bunga sewa 8% per tahun. 10.000 dikali 8% sama dengan 800. Kemudian, pokok merupakan hasil pengurangan dari pembayaran sewa minimum dikurangi dengan bunga sebesar 800. 2.505 dikurangi 800, hasilnya adalah 1.705. Kemudian, tabel total diperoleh dari pembayaran sewa minimum tahunan sebesar 2.505. Jadi, kewajiban akhir tahun adalah sebesar 8.295 yang diperoleh dari kewajiban awal tahun sebesar 10.000 dikurangi jumlah pokok sebesar 1.705. Kemudian, jumlah kewajiban akhir tahun 2005 menjadi jumlah kewajiban awal tahun 2006. Begitu pula cara yang diterapkan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Kemudian, metode sewa terhadap laba rugi. Yang pertama, operating lease. Rent expense diperoleh dari pembayaran sewa setiap tahunnya. Kemudian, pada capital lease, interest expense diperoleh dari 10.000 dikali 8%, yaitu tingkat bunga sewa. Lalu depresiasi diperoleh dari 3,992 sebagai present value 5 tahun dikali 2.505, yaitu pembayaran sewa tiap tahunnya dibagi jumlah umur ekonomis sebesar 5 tahun. Hasilnya adalah 2.000 per tahun.
Lalu total expense diperoleh dari interest expense ditambah depreciation expense, yaitu 2000 ditambah 800 sama dengan 2800. Kemudian cara tersebut diterapkan dalam tahun-tahun berikutnya. Kemudian lanjut ke balance sheet. Aset sewa diperoleh dari kewajiban awal tahun, yang mana 3,992 dikali 2.505, hasilnya 10.000. Lalu utang sewa juga bernilai 10.000. Cash pada tanggal 31 Desember tahun 2005 itu merupakan pembayaran tahunan sebesar 2.505. Kemudian aset sewa diperoleh dari 10.000 dikurangin 2.000, di mana 2.000 merupakan depresiasi per tahun dan hasilnya adalah 8.000. Kewajiban sewa diperoleh dari utang sewa dikurangin jumlah pokok tahun pertama, yaitu utang sewa sebesar 10.000 dikurangin 1.705, hasilnya 8.295. Kemudian equity diperoleh dari tabel total expense pada tahun 2005 di metode sewa terhadap laba rugi. Begitu pula cara untuk menghitung tahun selanjutnya. Kemudian, akumulasi pensiun. Nah, untuk contoh di sini, pensiun 10 tahun mendatang mendapatkan $20.000 per tahun dengan tingkat diskonto 8%. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang didapatkan untuk 10 tahun mendatang. Nah, di sini diketahui dari tabel PV untuk bunga 8% dengan periode 10 tahun adalah 6,71008, sehingga perhitungannya adalah 6,71008 dikalikan annual benefits-nya, yaitu 20.000 sama dengan 134.200. Nah, itu merupakan total uang yang didapatkan selama 10 tahun mendatang. Kemudian yang kedua, pembayaran tahunan dana pensiun dalam waktu 15 tahun dengan tingkat diskonto 8%. Nah, jawabannya adalah diketahui dari tabel future value untuk bunga 8% dengan periode 15 tahun adalah 27,15211, sehingga perhitungannya adalah 134.200 dibagi 27,15211 dan hasilnya adalah 4.942. Selanjutnya chapter 4, yaitu inventory cost flows. Nah, untuk mengilustrasikan asumsi arus biaya yang tersedia, asumsikan bahwa berikut ini adalah untuk mencerminkan catatan inventaris perusahaan. Yang pertama itu ada inventory pada Januari tanggal 1, yaitu 40 unit dan HPP-nya 500, sehingga totalnya adalah 20.000. Kemudian inventory yang dibeli pada tahun berjalan sebesar 60 unit, harganya 600 dan totalnya 36.000, sehingga COGS-nya adalah 100 unit yang diperoleh dari 40 ditambah 60 unit dan 56.000 dari 20.000 ditambah 36.000. Kemudian asumsikan bahwa 30 unit terjual sepanjang tahun dengan harga 800, sehingga total pendapatan penjualannya adalah 24.000. GAAP memungkinkan perusahaan memilih 3 opsi dalam menentukan biaya mana yang cocok, yaitu FIFO, LIFO, dan average cost. Metode yang pertama adalah FIFO, first in, first out, yaitu unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Laba kotor perusahaan adalah sebagai berikut. Tadi telah dijelaskan bahwa total penjualan adalah sebesar 24.000. Kemudian COGS adalah 30 unit yang akan dijual dikalikan HPP yang pertama dibeli, yaitu sebesar 500 dan hasilnya adalah 15.000. Kemudian gross profit diperoleh dari 24.000 dikurangi 15.000 dan hasilnya 9.000.
nilai persediaan akhir periode yang dilaporkan adalah 100 unit dikurangin 30 unit sama dengan 70 unit dengan nominal 41.000, di mana itu diperoleh dari 10 unit dikali HPP awal yaitu 500, hasilnya 5.000, dan jumlah unit inventory selanjutnya 60 dikalikan dengan harga inventory terakhir yaitu 600, hasilnya 36.000. Kemudian 36.000 ditambah 5.000, hasilnya 41.000. Lalu hasil tersebut yang harus dilaporkan di neraca pada akhir periode yaitu sebesar 41.000. Lalu metode yang kedua adalah LIFO. LIFO adalah unit terakhir yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Nah, laba kotor perusahaan adalah sebagai berikut. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, penjualannya sebesar 24.000. Kemudian COGS-nya merupakan 30 unit akhir yang dibeli dikalikan harga beli terakhir yaitu 600, sehingga COGS-nya berjumlah 18.000 dan memperoleh gross profit sebesar 6.000. 6.000 adalah jumlah pengurangan dari sales dikurangin COGS. Karena $18.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan, sisa persediaan biaya yang harus dilaporkan di neraca pada akhir periode adalah $38.000, di mana $38.000 itu diperoleh dari penjumlahan 30 unit inventory terakhir dibeli dikali harga beli terakhir yaitu sebesar 18.000 dan ditambah dengan persediaan awal dikali HPP awal sebesar 20.000 sehingga hasilnya adalah 18.000 ditambah 20.000 sama dengan 38.000. Selanjutnya, metode ketiga yaitu average cost. Nah, average cost ini adalah unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya. Perhitungan COGS dan persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang sederhana sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penjualan adalah sebesar 24.000. Kemudian COGS-nya yang sudah dihitung di awal yaitu 560 karena 56.000 dibagi 100 unit sama dengan 560. COGS ini diperoleh dari 30 yaitu unit yang akan dijual dikalikan harga per unit dan hasilnya adalah 16.800. Kemudian gross profit diperoleh dari sales dikurangi COGS yaitu 24.000 dikurangi 16.800 yang hasilnya adalah 7.200. Nah, COGS ini dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari total harga pokok barang yang tersedia. Penjualan dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Jadi, $56.000 dibagi 100 sama dengan $560. Unit akhir yang dilaporkan di neraca adalah $39.200. Itu dari 70 unit dikalikan harga per unit yaitu 560 per unit. Kemudian hasil finansial dari penggunaan masing-masing dari 3 metode alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, FIFO, inventory awalnya, FIFO, LIFO, dan average, inventory awalnya adalah sebesar 20.000. Kemudian inventory yang dibeli pada tahun berjalan sebesar 36.000. Nah, ending inventory dari LIFO sebesar 41.000 seperti perhitungan yang tadi telah dijelaskan. COGS pun sama. LIFO ending inventory sebesar 38.000 dan COGS sebesar 18.000. Kemudian average cost ending inventory-nya sebesar 39.000 dan COGS-nya sebesar 16.800.
Laporan laba rugi menurut ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut, yaitu sales, COGS, dan gross profit. Sales dari FIFO, LIFO, dan average cost yaitu sama sebesar 24.000. Kemudian COGS dari FIFO seperti yang telah dihitung tadi sebesar 15.000 dan gross profit sebesar 9.000. Kemudian COGS LIFO sebesar 18.000 sesuai dengan yang telah dihitung dan gross profitnya sebesar 6.000. Kemudian average cost COGS-nya adalah sebesar 16.800 dan gross profit sebesar 7.000. Laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan metode biaya persediaannya. Dalam periode kenaikan harga, FIFO berproduksi lebih tinggi laba kotornya daripada LIFO, karena persediaan dengan biaya lebih rendah disesuaikan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Laba kotor merupakan penjumlahan dari dua komponen, yaitu economic profit dan holding gain. Rumus economic profit adalah unit yang terjual dikalikan perbedaan antara harga jual dan biaya penggantian persediaan, diperkirakan dengan biaya persediaan yang terakhir dibeli. Nah, economic profit sebesar 30 unit dikalikan 800 dikurangi 600 sama dengan 6.000. Kemudian holding gain adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh. Rumus holding gain adalah unit yang terjual dikali selisih antara biaya penggantian sewa saat ini dan biaya perolehan asli. Holding gain yaitu diperoleh dari 30 unit dikalikan 600 dolar dikurangi 500 dolar. Hasilnya adalah 3.000 dolar. Dari 9.000 dolar laba kotor yang dilaporkan, 3.000 dolar berkaitan dengan keuntungan inflasi yang direalisasikan oleh perusahaan atas persediaan yang dibelinya beberapa waktu lalu dengan harga yang lebih rendah dari saat itu. Materi selanjutnya adalah depresiasi. Depresiasi adalah proses mengalokasikan biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Metode depresiasi yang pertama ada straight line atau metode garis lurus. Metode ini fokus pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan dari fungsi penggunaan. Yang kedua ada angka tahun, menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan. Dan metode yang ketiga adalah double declining. Fokus utama pada metode ini adalah beban penyusutan lebih banyak pada tahun awal karena aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. Contoh yang pertama adalah metode straight line. Contoh 4.2 mengilustrasikan depresiasi aset senilai 110.000 dolar dengan masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa 10.000 dolar. Nilai sisa adalah jumlah aset yang diharapkan akan dijual pada akhir masa manfaatnya. Setiap 10 tahun dibebankan dengan 1/10 dari biaya aset lebih sedikit. Nilai sisa dihitung sebagai 110.000 dolar dikurangi 10.000 dolar dibagi 10 tahun, seperti rumus yang telah diterangkan di atas. Aset book value bernilai 110.000. Kemudian pada tahun pertama, seperti yang telah dihitung, depresiasi terhitung senilai 10.000. Akumulasi depresiasi senilai 10.000. Kemudian aset book value tahun pertama yaitu 110.000 dikurangi depresiasi 10.000 dan hasilnya adalah 100.000. Begitu juga untuk tahun selanjutnya. Metode selanjutnya adalah angka tahun dan double declining. Langkah awal kita harus menghitung angka tahun, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah 10, dan hasilnya adalah 55. Kemudian pada tabel depreciation double declining, 22.000 diperoleh dari 110.000 dikalikan 20%. Hasilnya adalah 20.000. Kemudian
Sum of the years diperoleh dari 10 dibagi angka tahun, yaitu 55 dikali 100.000, di mana 100.000 merupakan dasar penyusutan hasil dari pengurangan 110.000 dikurangi 10.000. Lalu untuk cumulative depreciation, double declining mengikuti depreciation tahun awal. Sum of the years cumulative depreciation juga mengikuti tahun yang awal. Kemudian untuk menghitung depreciation tahun kedua, yaitu dengan cara 22.000 dikurangi 20% sama dengan 17.600 untuk double declining depreciation. Dan untuk sum of the years tahun kedua, yaitu 9 dibagi 55 dikalikan 100.000 dan menghasilkan 16.364. Kemudian pada tabel cumulative depreciation, 39.600 diperoleh dari double declining cumulative depreciation tahun pertama ditambah depreciation double declining tahun kedua, sehingga menghasilkan 39.600, di mana itu merupakan penjumlahan dari 22.000 ditambah 17.600. Pada tabel cumulative depreciation, sum of the years tahun kedua diperoleh dari sum of the years cumulative depreciation tahun pertama ditambah dengan sum of the years depreciation tahun kedua, yaitu 18.182 ditambah 16.364 menghasilkan 34.546. Begitu juga cara untuk mengerjakan tahun selanjutnya.